Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bahagia, tetap penuh sukacita ya. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita selalu. Ini sudah minggu terakhir di bulan Juli. Sebentar lagi kita akan masuk bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kita tetap baik-baik. Hari ini kita akan beribadah lagi ya ibu-ibu, walaupun tetap kita posting di YouTube dengan online, tetapi biarlah kiranya kita tetap semangat dalam bersekutu, dalam mendengarkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu ya ibu-ibu. Kita akan sama-sama mencoba untuk merefleksikan betapa kita ingin sekali, kita rindu untuk mencintai Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita, kita akan tetap mencintai Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu bersama-sama, Hiseng Aini. Mari kita nyanyikan.
生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你。Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kami bisa kembali belajar akan firman-Mu. Terima kasih untuk pujian yang bisa kami nyanyikan, yang menolong kami merefleksikan lagi hidup kami, bagaimana kami bisa memberikan sepenuh hati kami, hidup kami hanya untuk mencintai Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan, untuk kami bisa belajar mencintai Tuhan, belajar merenungkan akan firman Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu sekalian, saya hari ini akan membahas satu tema, ya, hidup dengan tujuan. Hidup dengan tujuan. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan, Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16 mengatakan demikian, karena di dalam Dialah, di dalam Tuhan, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Allah itu pencipta segala sesuatu, baik yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu bacaan kita dari Kolose 1 ayat yang ke-16. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering ya mendengar tema ini, hidup dengan tujuan. Hidup dengan tujuan. Maka yang menjadi perenungan bagi kita, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa ya hidup kita itu harus punya tujuan? Mengapa hidup kita harus punya tujuan? Dan yang kedua menjadi perenungan kita adalah mengapa kita harus hidup dengan tujuan itu? Kenapa kita harus punya tujuan? Dan kenapa kita harus setia dengan tujuan itu? Kan ini menjadi perenungan kita ya, Ibu. Nah, maka menjawab atau merefleksikan dua pertanyaan itu, maka saya punya sebuah pemikiran. Inilah yang akan menjadi perenungan kita. Ada dua alasan mengapa kita harus punya tujuan dan mengapa kita harus hidup sesuai tujuan itu. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, Ibu, yang pertama alasannya adalah karena Tuhan sebagai pencipta kita, waktu Dia menciptakan kita, pasti Dia punya tujuan, bukan? Samalah, saya punya istilah begini, bahwa semua yang diciptakan itu pasti ada tujuannya. Ketika kita sibuk dengan COVID, maka semua orang sibuk mencoba untuk menciptakan vaksin. Tujuannya apa? Supaya vaksin ini disuntikkan ke dalam tubuh kita dan punya imunitas, ya. Supaya kita punya antibodi yang kuat, bisa menolak virus itu. Tujuan diciptakan vaksin adalah supaya kita tahan terhadap virus itu. Misalkan ketika kita biasa duduk di lantai, lalu kita mulai berpikir-pikir, aduh kalau di lantai terus dingin, nanti kita bisa masuk angin dan lain sebagainya. Maka kita mulai memikirkan, lalu kita mulai menciptakan kursi. Tujuannya untuk apa? Apakah kita untuk berdiri di atas kursi? Kan bukan ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa duduk tidak di lantai, supaya kita tidak masuk angin, kan begitu. Semua yang diciptakan pasti ada
tujuannya. Begitu pula dengan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Dan saya pernah khotbahkan ya sama ibu-ibu sekalian, bahwa yang pernah kita pelajari, misalkan tujuan Tuhan menciptakan kita itu sama seperti salib itu loh. Bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita agar kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Yang dari bawah ke atas memuliakan Tuhan, yang mendatar yaitu menjadi berkat bagi sesama. Jadi Tuhan menciptakan kita itu ada tujuannya. Lalu yang kedua alasannya adalah karena hidup tanpa tujuan itu percuma. Hidup yang tanpa tujuan itu sia-sia. Saya pernah ajarkan ini kepada para siswa ya. Saya ajarkan mereka agar ayolah kalian punya cita-cita lah, punya tujuan hidup lah, punya sesuatu yang akan kalian kejar, yang akan kalian usahakan. Kenapa? Karena hidup tanpa tujuan, hidup tanpa cita-cita itu bagai kapal di tengah samudera, tapi tanpa kemudi gitu. Tanpa kemudi. Sehingga dia bisa diombang-ambing oleh gelombang kesana kemari. Anginnya ke sini dia ikut, anginnya ke sana dia ikut, akhirnya kena gelombang, terhempas dan akhirnya tenggelam. Ya kan? Makanya hidup yang tanpa tujuan itu sia-sia. Dia hanya akan ikut sana, ramai ke sini, ikut sini. Lagi musim ini dia ikut musim ini, lagi musim itu, akhirnya dia tidak sampai kepada ujung. Orang-orang sudah sampai di tujuan masing-masing, dia tidak punya dan akhirnya tenggelam. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, maka penting sekali kan kita hidup itu. Hidup kita itu harus dengan tujuan. Tentu bukan hanya tujuan kita sendiri, karena Allah pencipta kita pasti punya tujuan dalam hidup kita. Makanya yang paling utama bagi saya pernah ajarkan kepada ibu-ibu sekalian, yang paling utama bagi kita adalah bagaimana kita menyelami, memahami Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Apa sih yang Tuhan rancang dalam hidup kita? Maka yang tadi saya ingatkan, salib, itu yang paling gampang. Salib itu kan melintang ke atas dan ke sampingnya, vertikal dan horizontal. Yang vertikalnya itu bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan selalu. Dan yang horizontalnya bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Maka yang bisa kita pikirkan hari ini, Ibu, menjadi pelajaran bagi kita. Ayo kita pikirkan yang praktis-praktis sajalah. Bagaimana sih kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup kita ini tujuannya adalah untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana hidup kita ini bisa selalu memuliakan Tuhan. Maka kita bisa lihat ada banyak fasilitasnya kan. Beribadahlah, baik itu di gereja maupun kita mengabdikan diri kita di setiap waktu dalam kehidupan kita. Beribadahlah kepada Tuhan. Itu adalah bentuk kita, wujud kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa juga dengan bersekutu ya. Di gereja ada cross kan ya, ada kebersamaan. Bersekutulah dengan sesama, dengan jemaat, dengan rekan-rekan. Bersekutulah. Itu pun bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan ya. Walaupun tentu dalam persekutuan jangan gosip aja ya. Tetapi belajarlah firman Tuhan di dalamnya. Belajarlah untuk saling mendoakan, saling mengerti, saling bercerita, sharing, dan saling mendukung. Maka hidup kita bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Atau apalagi ya, kita bisa juga menjadi kemuliaan dengan bersaksi. Bersaksi itu kan bukan hanya cerita tentang saya sakit, lalu saya disembuhkan oleh Tuhan, lalu saya memuliakan Tuhan dengan cara begini. Bukan hanya sekedar itu. Tapi bersaksi itu bagaimana kita memperlihatkan karya Tuhan, baik melalui kata-kata kita,
maupun memperlihatkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu melalui hidup kita. Karena sayang sekali Ibu, kalau kita hanya bisa ngomong tentang betapa baiknya Tuhan, tapi kita tidak pernah memperlihatkan kepada orang betapa baiknya Tuhan, sehingga orang-orang tidak pernah merasakan baiknya Tuhan melalui hidup kita. Bersaksi itu adalah bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kita juga bisa menjadi perantara kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan melalui hidup kita. Maka hidup kita bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukan? Orang-orang bisa melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Begitu pula kalau misalkan kita menjadi kemuliaan itu dengan cara melayani juga bisa ya. Melayani itu bisa di gereja, ya banyak lah ya kalau di gereja ya. Jadi penyambut juga, jadi kolektan juga, jadi apalagi ya, worship leader atau penyanyi atau apa. Banyak sekali pelayanan-pelayanan di gereja yang kita bisa ambil. Tapi bukan hanya di gereja saja, bahkan di keluarga, bahkan di cross, bahkan di masyarakat, kita bisa melayani. Dan disitulah orang akan melihat, oh ternyata anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu, betapa baiknya mereka mau melayani orang banyak. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kan cara-caranya sederhana ya Ibu ya. Bagaimana kita punya tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan dan kita praktekkan itu dalam keseharian kita. Dengan beribadah, bersekutu, bersaksi, melayani. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Dan itulah tujuannya. Lalu yang kedua, bagaimana kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita punya tujuan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita punya anak, kita punya cucu ya. Bagaimana kita mendidik mereka dengan baik. Itu sudah kita belajar untuk menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana kita mencintai anak-anak kita, mencintai cucu kita, ya, mencintai keluarga kita. Kan kita sudah jadi berkat bagi mereka. Belum lagi kalau kita ada komunitas. Saya sering loh lihat sore-sore gitu ya, di dekat Pematang situ ya, di Sabang Merauke bagian sebelah sini itu ada satu komunitas yang orang-orang tua semuanya. Mereka suka jalan sore gitu. Satu masa mereka kumpul, lalu mereka sibuk nih. Gimana ya, kita mau foto tapi nggak ada yang fotokan pas saya lewat. Jadi sini saya fotokan ya, walaupun saya nggak kenal gitu ya. Saya fotokanlah mereka bisa bergaya dan sebagainya. Walaupun sederhana, kita bisa juga kan menjadi berkat bagi mereka. Hanya motoin aja. Nah, kita juga dalam komunitas kan bisa ya menjadi berkat. Di cross kita bisa menjadi berkat bagi sesama ketika kita saling mendoakan. Ada yang sakit kita kunjungi, bahkan bukan hanya yang sakit ya Ibu ya. Kita bisa kok setiap waktu yuk saling mengunjungi satu dengan yang lain. Itu pun kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, hidup dengan tujuan. Mengapa kita harus hidup dengan tujuan? Karena Tuhan punya tujuan ketika Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, hiduplah dengan tujuan itu. Lakukanlah semuanya. Mari kita terus beribadah, bersekutu, bersaksi, melayani, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, supaya kita bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita selalu juga menjadi berkat bagi sesama kita. Cintailah keluarga kita, cintailah orang-orang di sekitar kita, di komunitas kita jadilah berkat selalu. Maka hidup kita sudah mengikuti tujuan Tuhan. Oleh karena itu ibu-ibu, mari kita belajar mencintai Tuhan dengan menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita adalah hidup dengan tujuan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk kita selalu punya semangat, punya hati yang ingin selalu memuliakan Tuhan melalui hidup kita, yang ingin selalu menjadi berkat bagi sesama. Itulah tujuan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa hidup kami seharusnya punya tujuan yang benar, yaitu tujuan Allah menciptakan kami. Bagaimana kami bisa terus memuliakan Tuhan, bagaimana kami bisa terus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menjalani hidup kami dengan tujuan Tuhan yang kami capai. Tuhan, berkatilah kami, berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, dan Tuhan yang memberkati kami untuk kami bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.